سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Ikhtiar urusan kita, saudara. Tapi yang memberikan rizki bukan urusan kita, saudara. Allahu Razzaq, Allah yang menjamin rezeki. Dalam kita berusaha berdoa, jangan lihat kemampuan kita, tapi lihat kekuasaan Allah dan kemurahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsi. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya cintai, para jamaah hadirin hadirat peserta halal bihalal untuk wilayah warga Kartini Raya. Demikian pula hadirin sekalian yang saya hormati, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, panitia penyelenggara pertemuan pada sore hari ini yang penuh dengan rahmat dan barakah. Kemudian wabil khusus Al-Habib Muhammad Rizik Syahab yang tadi telah panjang lebar memberikan semangat, dorongan, motivasi untuk memelihara keimanan kita, demikian pula persatuan dan NKRI kita. Juga mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk memperbanyak keturunan, tapi yang berkualitas, yang dapat betul-betul menjaga negeri kita, bangsa kita, demikian pula agama kita di saat musuh Islam berencana untuk mengurangi jumlah penduduk kita dan memecah belah kekuatan yang tersisa dari kita semua. Kemudian hari di tengah kita wakil dari Bapak Wali Kota Batam. Kita doakan semoga antara para alim ulama, aparatur pemerintah, dan semua hadirin sekalian lapisan masyarakat dapat berjuang menjaga, memelihara kota Batam ini dan seluruh hadirin sekalian yang berhubungan dengan kesatuan bangsa kita. Nah, mengingat Habib Rizik tadi telah panjang lebar hadirin sekalian berbicara, memberikan semangat motivasi, maka saya hadirin sekalian hanya akan bercerita saja, memberikan semangat, dorongan, dan menambahkan rasa yakin dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menceritakan kejadian yang terjadi di Mesir. Ada seorang pemuda dan seorang pemudi yang sama-sama telah jatuh cinta. Tapi kedua-duanya hidup miskin dan melarat. Kebetulan tinggal di wilayah dan daerah yang bernama Sa'id, Mesir, yang berdekatan dengan Sudan. Di Mesir masih banyak orang yang tinggal dalam rumah-rumah yang terbuat dari tanah, terutama sekali daerah pedalaman-pedalaman tersebut. Nah, pemuda ini hidup dalam keadaan sederhana, wanitanya pun demikian. Tapi rasa cinta telah menarik mereka untuk menjalani kehidupan berumah tangga, dan mereka betul-betul memulai niat mereka dengan penuh kepasrahan dan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mereka memulai kehidupan rumah tangga mereka dengan penuh rasa cinta, penuh kebahagiaan. Mereka mendapatkan pasangan yang mereka dambakan. 9 bulan kemudian, dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, istrinya melahirkan sepasang anak kembar. Bagaimana perasaan mereka hadirin sekalian? Cinta mereka membuahkan
sepasang anak kembar. Ini merupakan anugerah dan karunia yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersama-sama bekerja sama merawat kedua anak tersebut dengan penuh kesederhanaan. Subhanallah, berjalan waktu, ternyata istrinya hamil kembali. Kedua-duanya dengan penuh kepasrahan, penuh harap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bantuannya apabila istrinya melahirkan kembali. Ternyata hadirin sekalian, pada waktunya wanita ini melahirkan kembali sepasang anak kembar. Dalam 2 tahun melahirkan apa? 4 orang anak. Akhirnya mereka dengan susah payah tapi penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka merawat mendidik anak 4 dalam waktu 2 tahun. Ternyata hadirin sekalian, Allah masih belum berhenti memberikan karunia bagi mereka. Tidak lama kemudian istrinya hamil kembali. Akhirnya suaminya melihat istrinya hamil kembali. Pada saat dekat-dekat kelahiran dia berkata pada istrinya, "Kalau kamu melahirkan anak kembar kembali, saya putuskan lebih baik kita berpisah saja. Masa 3 tahun melahirkan anak 6. Kalau kita terus berumah tangga, apa jadinya nanti?" Akhirnya si istri berharap pada Allah Subhanahu wa taala pada saat akan melahirkan anaknya agar tidak mendapatkan anak kembar. Subhanallah, pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, si istri melahirkan anaknya. Begitu anaknya yang pertama lahir, ternyata hadirin sekalian masih ada anak dalam kandungannya. Lahir lagi yang kedua. Si istri memandang suaminya. Subhanallah, ternyata istrinya kembali mules melahirkan anak yang ketiga. Ini yang saya ceritakan true story. Saya hadirin sekalian dengarkan langsung suatu saya di Mesir menceritakan bagaimana pria ini menolak untuk mendapatkan anugerah dari Allah, sepasang anak Allah berikan 3. Akhirnya suaminya begitu menyaksikan ketiga anaknya lahir, langsung dia sujud memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan mereka semua kepada kami. Engkau mengetahui keadaan kami, kekurangan kami, kelemahan kami. Kami ikhlas ridha menerima karuniamu, tapi bantulah kami ya Allah untuk dapat menghidupkan mereka dan mendidik mereka dengan baik. Subhanallah, ternyata sepasang anak manusia ini hari demi hari menjadi orang yang terkaya di kampungnya. Anak-anaknya banyak menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang soleh, dan Allah anugerahkan bagi mereka nikmat karunia yang tak terhingga. Seperti yang Habib Rizik katakan, rizki dari Allah, usaha dari kita. Kita yang menanam, Allah yang menumbuhkan. Asal kita beriman kepada Allah, berbaik sangka kepadanya, berusaha dan bertakwa padanya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi segala kesulitannya dan berikan baginya rizki dari jalan yang tak terduga-duga. Dalam kita berusaha berdoa, jangan lihat kemampuan kita, tapi lihat kekuasaan Allah dan kemurahannya. Kalau orang dalam berusaha bukan melihat usahanya, kemampuannya, tapi melihat kebesaran keagungan Allah, sedangkan usaha hanya merupakan wasilah dan sebab untuk membuka pintu rahmat Allah, Allah akan bukakan rahmat dan keberkahannya bagi kita semua. Jadi usaha hanya sebagai pembuka rahmat dan keberkahan Allah bila usaha tersebut diiringi dengan ketakwaan kepadanya. Oleh karena itu selesai orang-orang yang beriman menunaikan salat Jumat, Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Bila salat Jumat telah selesai dikerjakan, menyebarlah kalian di atas muka bumi dan berharaplah dari rahmat dan karunia Allah agar kalian banyak-banyak beruntung,
meraih kesuksesan dalam usaha kalian, iringi dengan berzikir kepada Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Usaha, bekerja, berzikir kepada Allah untuk membuat hadirin sekalian kita bukan lagi bergantung pada amal usaha kita. Maka Allah ingatkan kepada kaum muslimin hadirin sekalian, ketika pertama kali hadirin sekalian mereka masuk ke dalam Islam, meninggalkan tradisi jahiliyah dan kebiasaan sebahagian suku bangsa Arab, bukan semuanya, yang mengubur anak mereka karena khawatir terhadap kelaparan dan kemiskinan. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena khawatir, takut menghadapi kelaparan. Kalian tidak perlu bingung, kami yang akan memberikan rizki kepada mereka, termasuk juga kalian. Jadi Allah bilang nahnu narzuquhum wa iyyakum, bukan hanya kalian, mereka kami yang akan berikan rizki, termasuk juga kalian. Jadi sebenarnya manusia hanya punya kewajiban berusaha, sedangkan rizki Allah yang menurunkan, dan rahmat Allah maha luas meliputi segala sesuatu. Begitu pula dalam suratul An'am kembali Allah mengulangi wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian disebabkan karena kondisi sulit, hal-hal yang berat yang kalian hadapi. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sekarang Allah bilang apa? Kami akan berikan rizki buat kalian, termasuk mereka. Kalau tadi khasyata imlaq, takut miskin belum miskin, kalau sekarang dalam kondisi sulit, jangan kalian putus asa. Kami akan memberikan kalian rizki, termasuk juga mereka. Oleh karena itu orang yang beriman tidak perlu gentar menghadapi kebutuhan hidupnya. Asal dia beriman, bertakwa, berjuang dan berusaha, Allah akan bukakan baginya rizki baik dari jalan yang terduga maupun dari jalan yang tidak terduga. Kenapa hadirin sekalian kita bicarakan hal ini? Karena kebanyakan kaum muslimin runtuh iman mereka, akidah mereka disebabkan karena terdesak dalam bidang ekonomi. Demikian pula hadirin sekalian, banyak orang-orang yang menjual agamanya disebabkan karena ingin meningkatkan statusnya dan hidup sebagai orang-orang yang berkelebihan. Allah ingatkan bahwasannya mempertahankan iman kita, agama kita merupakan jalan keselamatan bagi kita, bagi anak kita, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir nanti. Oleh karena itu yang perlu kita perhatikan, hendaklah betul-betul hadirin sekalian kita selalu mengingat Allah, selalu hadirin sekalian bersandar kepadanya, baik dalam hal yang kecil maupun yang besar. Ingat apa yang Allah ajarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tahun 2009 saya bersama Bapak Farid Thalib, pendiri Rasil kita, berangkat ke Gaza bersama rombongan Mercy. Bertemu dengan ikhwan dari Hamas, memberikan bantuan untuk mereka, dan termasuk diantaranya alhamdulillah bantuan yang berhasil dilakukan oleh rakyat Indonesia yang diwakili oleh Mercy dengan membangun rumah sakit yang terbesar, terindah dan paling lengkap di Gaza hadirin sekalian. Kita datang ke sana, di antara wanita-wanita hadirin sekalian yang beriman di Gaza, mereka memiliki foto-foto anak mereka yang mereka korbankan di jalan Allah. Gaza merupakan kota yang kecil, sempit, tapi penduduknya padat berjejal-jejal. Mungkin panjangnya hanya 18 km, lebarnya mungkin hanya 6,5 km. Berada di hadapan moncong meriam Israel, tapi Israel tidak berdaya terhadap mereka. Kenapa? Karena mereka beriman, yakin, pasrah kepada Allah. Setiap kali anak-anak mereka dibinasakan, mereka melahirkan anak-anak yang baru yang siap untuk mempertahankan iman, agama, dan termasuk negeri mereka. Jadi ibu-ibu, ada yang sekian banyak anaknya, ada yang 5, ada yang 6, mereka persembahkan untuk Allah di jalannya hadirin sekalian.
Dan mereka masih terus melahirkan anak mereka, tidak pernah jemu. Dan yang mengherankan, orang-orang yang keluar dari Gaza datang ke negeri kita dan negara-negara yang lain, mereka ingin cepat-cepat kembali ke Gaza, padahal penjara bagi mereka hadirin sekalian. Tapi mereka mencintai negeri mereka, mencintai saudara mereka. Berbeda dengan Teluk Barat, kebanyakan keluar menuju Eropa, menuju negara-negara Arab yang lain. Kalau yang di Gaza, justru mereka keluar sebentar, kembali ke dalam negeri berjuang bersama saudara-saudara mereka. Oleh karena itu beruntung sekali orang-orang yang beriman, yang memiliki anak-anak yang soleh, yang bermutu, yang berkualitas, yang mampu untuk mengabdikan hidup mereka di jalan Allah, dan mereka persembahkan dengan penuh kecintaan. Di dunia berpisah sesaat, di hari akhir nanti Allah akan kumpulkan bersama para kekasihnya. Oleh karena itu kita berharap warga Kartini Raya, kampungnya apa? Sikupang. Kita berharap mudah-mudahan hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala satukan, kumpulkan bersama nabinya, melahirkan anak-anak dan generasi yang soleh, baik prianya maupun wanita. Yang pria menjadi pejuang-pejuang di jalannya, menjadi ulama-ulama, menjadi bala tentara Allah, dan wanita-wanitanya menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, dan masyarakatnya menjadi masyarakat yang betul-betul hadirin sekalian penuh dengan semangat keimanan kepada Allah, yang kelak akan melahirkan yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka hadirin jangan takut punya anak banyak, asal beriman, bertakwa kepada Allah, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Karena hadirin sekalian, anak satu tidak akan memperkaya kita. Berapa banyak orang tidak punya anak, hidupnya miskin. Tapi berapa banyak orang punya anak banyak, hidupnya apa? Allah berikan rahmat dan keberkahan. Kaya miskin bukan karena banyaknya anak, sedikitnya anak, tapi kaya miskin hadirin sekalian kembali kepada ketentuan Allah, dan ketentuan ini penuh dengan rahmat daripadanya. Yang beriman bertakwa, Allah akan bukakan pintu rahmat dan keberkahannya bagi mereka. Waman asdaqu minallahi haditha, waman asdaqu minallahi qila. Siapakah yang ucapannya lebih tepat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Demikianlah para jamaah, hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita sering-sering berjumpa dalam kesempatan-kesempatan yang penuh dengan rahmat, persaudaraan, kecintaan di jalan Allah. Sebagaimana kita berkumpul saat ini, kalau Allah kumpulkan kita bersama nabinya, bersama keluarganya, bersama para sahabatnya, dalam keadaan mutahabbin, mutazawirina fi jannatih, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah